beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama apa? Yang pertama nih ya. 1. Mengenai sejarah singkat agama Islam, teori penyebaran Islam, berita penyebaran Islam, bukti penyebaran Islam, media penyebaran Islam, dan alasan kenapa Islam diterima. Nah, baik, kita mulai yang pertama ya. Yang pertama itu mengenai sejarah singkat agama Islam. Sejarah singkat agama Islam yang pertama, Islam berkembang di Mekah dan Madinah. Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam bersifat monoteisme. Monoteisme itu adalah percaya pada satu Tuhan. Baca di surat Al-Ikhlas yang kul huwallah wa ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah itu tuh. Kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama ada kereta masuk ini. Sebentar. Aduh. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran antara lain Alkitab atau kitab, Al-Huda atau petunjuk, Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.666 ayat. Bapak ulang sekali lagi ya. Sejarah singkat agama Islam yang pertama, Islam berkembang di Mekah dan Madinah. Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Islam bersifat monoteisme. Monoteisme itu artinya percaya pada satu Tuhan, surat Al-Ikhlas. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab, artinya kitab. Al-Huda artinya petunjuk, Al-Furqan adalah pembeda. Al-Quran terdiri, silakan Adinda Nisya, Al-Quran itu terdiri apa aja? Monggo Adinda Nisya. Oh, Adinda Nisya, Al-Quran itu terdiri apa aja? Terdiri dari berapa apa aja? Ayo Adinda Nisya. Wah, nggak ada nih Adinda Nisya, nggak ada nih. Ayo yang mau silakan. Al-Quran itu terdiri dari apa-apa aja nih, silakan. Monggo yang mau, silakan. 14 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Terima kasih. Ya, oke. Itu ya untuk sejarah singkat dari agama Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah di mana ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, Islam lebih cenderung pada perkuat internalnya. Maksud Bapak apa? Memperkuat internal itu Islam disebarkan dulu di etnis Arab. Ya, Arab Quraisy pada waktu itu. Setelah Rasulullah SAW wafat, lalu penyebaran Islam mulai keluar Arab. Mulai ke Kufah, Irak, mulai ke Yaman, ya. Kemudian mulai ke Tripoli, ya, Afrika, dan beberapa daerah lainnya. Penyebaran Islam setelah Rasulullah SAW wafat diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Ayo teman-teman, Khulafaur Rasyidin itu siapa aja? Silakan, ada yang bisa membacakan? Monggo, siapa aja? Yuk, siapa aja deh, mau? Ayo. Khulafaur Rasyidin itu siapa aja? Silakan. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Nah, ya. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam berkembang di berbagai daerah. Terima kasih ya. Nah, kemudian pada masa dinasti Umayyah, penyebaran Islam makin luas lagi.
menyeberang ke daerah bernama Andalusia, sekarang namanya Spanyol. Di Andalusia, Islam berkembang pesat, tidak terlepas dari pemimpinnya bernama Tariq bin Ziyad. Ya, Islam sudah masuk ke Andalusia atau Spanyol. Perkembangan Islam sudah makin mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah, Islam sudah berkembang pesat sekali. Ya, teman-teman ya, sudah pesat sekali. Nah, di mana pada waktu itu kota Baghdad dijadikan sebagai pusat penyebaran Islam, pusat kebudayaan, pusat pengetahuan, dan pusat pendidikan. Jadi, pada waktu itu yang namanya kota Baghdad pada masa Abbasiyah itu sudah mencapai puncaknya, yaitu pada masa Abbasiyah itu sebagai pusat pendidikan, pusat penyebaran Islam, pusat ilmu pengetahuan, dan pusat kesenian. Tidak terlepas dari khalifah yang terkenal. Yang pertama adalah Khalifah Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan al-Ma'mun. Ya. Nah, kemudian penyebaran Islam mencapai puncaknya pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani, Islam menyebar sampai luas sekali, sampai ke Eropa Barat, sampai ke Eropa Timur, kemudian Utara, dan lain-lain. Ya, bahkan sampai masuk ke Asia Tenggara. Ya, oke. Kemudian lanjut berikutnya, ya, bahwa agama Islam setelah Turki Utsmani, wah, luas sekali. Ya. Nah, ini ya mengenai sejarah singkatnya, ya, Bapak ulang sekali lagi. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, Islam lebih cenderung pada internal, diperkuat internalnya dulu, yaitu di kalangan Arab sendiri, Jazirah Arab dulu. Setelah beliau meninggal, Islam diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, tadi sudah disampaikan, masuk ke Baghdad, Irak, masuk ke Kufah, Palestina, dan lain-lain, ya, sampai Tripoli. Nah, kemudian pada dinasti Umayyah masuk ke Andalusia, Spanyol. Pada masa Abbasiyah lebih luas lagi, puncaknya pada masa Turki Utsmani, di mana pada waktu itu Islam sudah berkembang sangat pesat sekali. Sampai masuk ke daerah apa ya di Utsmani itu, ke Asia Tenggara. Tuh, udah luas sekali ya. Ini mengenai sejarah singkat agama Islam. Lanjut berikutnya ada teori masuknya Islam. Yang pertama adalah teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Jadi untuk teori masuknya Islam itu ada teori Gujarat, ada teori Arab, dan ada teori Persia. Nah, kemudian Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa agama Islam disebarkan oleh pedagang dari Gujarat, India. Tokohnya bernama Snokugronje. Dasar teorinya adalah adanya kesamaan batu nisan antara makam Fatimah binti Maimun dan Sultan Malik Al-Saleh, di mana makam kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat, India. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Di teori Gujarat dijelaskan bahwa penyebaran agama Islam disebarkan oleh pedagang Gujarat atau dari India. Tokohnya bernama Snokugronje. Dasar teorinya adalah adanya kesamaan batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun dan Sultan Malik Al-Saleh, ya. Dasar teorinya seperti itu, yang memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berasal dari Gujarat, India.
Maaf ya teman-teman, Bapak matiin dulu untuk video sama suaranya. Bapak izin mau ngecas dulu untuk laptopnya, takut mati di tengah jalan. Ya, sebentar. Ya, lanjut berikutnya ada teori Arab. Teori Arab menjelaskan bahwa agama Islam disebarkan oleh pedagang Arab, di mana tokohnya bernama Hamka, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Dasar teorinya adanya gelar sultan sebagai pemimpin kerajaan Islam. Jadi ada gelar sultan untuk pemimpin kerajaan Islam. Cuman kalau sekarang justru gelar sultan lebih fokus pada seseorang yang memiliki harta yang melimpah. Itu disebut sultan. Nah, teman-teman, Bapak mau nanya sebagai contoh nih, Bapak ada sebuah ini ya, ada istilah Sultan Andara. Teman-teman MIPA 3, MIPA 4, ada yang tahu nggak Sultan Andara itu siapa sih? Coba silakan. Siapa Sultan Andara? Ya, ada yang tahu Sultan Andara siapa, Dek? Siapa? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu Sultan Andara itu siapa? Namanya Raffi Ahmad bukan sih, Pak? Iya, Raffi Ahmad. Ya, betul. Ya, maaf ya. Raffi Ahmad, benar. Jadi ada istilah Sultan Andara. Jadi orang yang dilimpahi kekayaan yang melimpah. Contohnya Raffi Ahmad. Ya, maaf, bukan Raffi Ahmad di sini, mohon maaf. Lalu Sultan Cinere. Awalnya Bapak bingung, itu Sultan Cinere siapa? Ternyata A7 ya, keluarga Anang Hermansyah. Nah, itu ya gelar sultan zaman dulu dengan sekarang ya. Tapi tetap aja di Brunei juga ada gelar sultan namanya Sultan Hasanah Bolkiah. Ya, oke. Kemudian Bapak lanjutkan lagi ya, ada namanya mazhab Syafi'i, dasar teori Arab. Nah, teman-teman Bapak mau nanya, dalam Islam yang kalian ketahui mazhab ada berapa dan mohon disebutkan. Silakan pendapat kalian MIPA 3, MIPA 4. Monggo. Ada yang berani? Silakan. Apa aja, mazhab apa aja dalam Islam? Ayo, silakan. Yuk. Silakan. Pak mau tanya, ada 8 bukan? Tapi saya takut salah. Oh, iya. Nah, memang sih banyak banget ya, Naswa ya, betul. Nah, jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang mazhab itu banyak ya, ada aboge, ada apa ya. Tapi kalau yang aslinya ada 4, Naswa ya. Yang pertama ada mazhab Syafi'i. Yang kedua ada mazhab Maliki atau Imam Malik ya. Kemudian yang ketiga ada mazhab Hanafi ya. Nah, yang terakhir ada mazhab Hambali. Ya, oke. Itu untuk teori Arab. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Teori Arab adalah teori yang menyatakan bahwa Islam dibawa atau disebarkan oleh pedagang Arab. Tokohnya bernama Hamka Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Dasar teorinya adalah gelar sultan untuk pemimpin Islam dan mazhab yaitu mazhab Syafi'i. Ya, teori Arab seperti itu. Lanjut ke berikutnya, yaitu ada teori Persia. Ya, teori Persia itu kalau sekarang Iran. Nah, teori ini disebarkan oleh, teori ini menjelaskan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran sekarang.
Tokohnya bernama Husein Jayadiningrat. Teman-teman, perlu kalian ketahui, Husein Jayadiningrat adalah seorang pribumi atau orang Indonesia pertama zaman kolonial Belanda yang memperoleh titel doktor atau S3 dari Universitas Leiden, Belanda. Jadi kalau ada yang nanya, siapa tokoh pribumi yang pertama kali mengenyam atau mendapat gelar doktor atau S3? Kalian jawab Husein Jayadiningrat. Beliau menulis sebuah buku namanya Sajarah Banten. Nah, itu ya. Kemudian dasar teori dari teori Persia ini ada upacara tabuik. Tabuik kalau dalam bahasa Sumatera Barat itu artinya tabot atau peti. Nah, di mana untuk mengenang kematian cucu Rasulullah SAW yang meninggal di Padang Karbala. Nah, tuh Husein apa Hasan ya? Mau nanti disampaikan aja. Nah, di mana upacara tabuik dilakukan atau dilaksanakan di sebuah tempat namanya Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lalu ada gelar syah. Nah, syah ya. Syah di sini apa, Pak? Syah di sini adalah seorang pemimpin untuk kerajaan Islam di Iran. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Teori Persia menyatakan bahwa pedagang Islam yang bernama pedagang Persia yang menyebarkan Islam di Indonesia. Tokohnya bernama Husein Jayadiningrat. Dasar teorinya adalah upacara tabuik dan gelar syah. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sampai slide 1, dari slide 1 sampai slide 8, mohon koreksinya teman-teman MIPA 3 dan 4. Bapak kecepatan enggak? Enggak, Pak. Enggak. Pak. Iya, ya. Maaf nih, Bapak bilang kayak gitu karena ada request dari angket kemarin ya, yang kemarin Bapak share tuh. Pak, tolong ada sebuah kendali, tanyain sama kita-kita, cepetan apa enggak ya, mohon maaf aja ya. Oke, lanjut nomor 9 ada berita penyebaran Islam. Ya, berita penyebaran Islam itu Bapak baca dari buku ini ya teman-teman ya. Nih, buku ini nih ya. Nih, buku. Kelihatan nggak gambarnya? Nah, buku ini nih. Nih ya. Kebanyakan ada bus Prima Jasa sih belakang Bapak ya. Jadi berita penyebaran Islam adalah berita Arab, berita Eropa, berita Cina, dan berita India. Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, berita mana yang menjelaskan penyebaran Islam, ini nama beritanya. Ya. Nah, berita Arab, berita Eropa, berita Cina, dan India. Bapak lanjut ya. Nah, ini untuk berita Arab. Di berita Arab dijelaskan bahwa kegiatan pedagang Arab di Kerajaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya sebutan para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya. Ini tolong dikasih tambahkan lagi, itu ditambahkan Sri Busa. Jadi ada Zabag, Zabai, dan Sri Busa. Jadi Bapak minta tolong nanti ditambahkan ya kalau sudah kalian download. Untuk Kerajaan Sriwijaya, panggilan dari dari pedagang Arab itu ada 3. Zabag, Zabai, Sri Busa. Nanti ditambahkan ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi. Berita Arab menjelaskan adanya kegiatan pedagang Arab di Kerajaan Sriwijaya, berarti abad ke-7. Dibuktikan dengan apa, Pak? Sebutan para pedagang Arab untuk Kerajaan Sriwijaya. Zabag, Zabai, Sri Busa. Begitu ya untuk berita Arab. Lanjut berikutnya ada berita Eropa dari orang Eropa. Iya betul, Pak. Orang Eropa, iya. Siapa tokohnya, Pak? Namanya Marco Polo. Marco Polo datang dari Italia, mengabdi di kerajaan dinasti Yuan Cina, melakukan beberapa perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pada suatu ketika di tahun 1292 Masehi, Marco Polo tiba di sebuah kerajaan namanya Kerajaan Samudra, ibu kotanya Pasai.
Marco Polo menceritakan bagaimana keadaan sosial masyarakat pada waktu itu, bahkan menceritakan aktivitas perdagangan dan penyebaran Islam. Buku karangan Marco Polo berjudul Imago Mundi, artinya pelayaran Marco Polo ke dunia timur. Ya, Bapak ulang sekali lagi, untuk berita Eropa adanya berita dari Marco Polo yang singgah di Sumatera bagian utara, menemukan kerajaan Islam yaitu Samudra, ibu kotanya Pasai. Nah, buku karangan Marco Polo judulnya Imago Mundi, pelayaran Marco Polo ke dunia timur. Oke, Bapak lanjut ya. Berita Cina. Ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Pasti teman-teman nanya, Pak, ini siapa? Nah, Bapak jelaskan ya satu persatu. Laksamana Cheng Ho adalah laksamana dari kerajaan dinasti Ming, Cina. Cheng Ho Muslim ya teman-teman ya. Kalau ditarik garis keturunan ke atas, itu ternyata bertemu dengan garis keturunan dari Rasulullah SAW. Berarti salah satu keturunan Rasulullah. Laksamana Cheng Ho ditugaskan oleh pemimpinnya bernama Kaisar Yunlo untuk melakukan ekspedisi, di mana bekerja sama dengan beberapa daerah, memperkenalkan dinasti Ming, sambil melihat fenomena-fenomena di daerah tersebut. Catatan perjalanan dari Laksamana Cheng Ho didokumentasikan oleh Ma Huan. Ma Huan mendokumentasikannya di sebuah tulisan namanya apa? Ying Ya Seng Lan. Catatan umum pantai-pantai samudra, di mana beliau, Ma Huan maksud Bapak, menceritakan bahwa di Pantura, pantai utara Jawa, banyak terdapat komunitas pedagang Islam. Jadi di Pantura Jawa dijelaskan banyak komunitas pedagang Islam ya. Itu tulisan dari Ma Huan. Oke. Sampai sini teman-teman MIPA 3, MIPA 4 ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Maaf, Bapak mau konfirmasi lagi untuk suara Bapak di handphone dan headset kalian, baik laptop, ada gresek-greseknya enggak? Atau suara Bapak jernih? Enggak, Pak, jernih. Ini Pak Juni. Alhamdulillah. Baik, Bapak lanjutkan ya. Berita India. Berita India menjelaskan bahwa adanya utusan Sultan Delhi yang datang ke kerajaan Samudra Pasai. Utusan itu bernama Ibnu Battuta yang menulis sebuah buku namanya Rihlah, yang menceritakan penyebaran Islam di Samudra Pasai. Nah, ada yang perlu kalian kritisi, bagaimana seorang yang melakukan perjalanan di masa lalu dan masa sekarang. Kalau orang masa lalu ketika sampai di satu tempat bikin sebuah tulisan di buku-bukunya ya, baik itu mungkin kalau dulu kertas ya. Nah, sementara kalau untuk yang zaman sekarang teman-teman, zaman now, ketika orang singgah di satu tempat dia selalu update status ya. Kalau dulu teman-teman, kalau kita update status di Facebook, kita ada di mana, fotokan lalu di-share di Facebook ya. Nah, dulu itu pakai apa deh, istilahnya teman-teman masih ingat nggak medsos yang dulu buat nyebarin foto tapi sudah nggak dipakai lagi, apa 4 huruf kalau nggak salah namanya, depannya P, masih ingat nggak tuh? Jadi dulu itu ada medsos buat apa? Pet. Iya, pet, betul. Itu buat nyebarin foto-foto. Nah, sekarang diganti sama Instagram ya. Nah, itu tuh teman-teman ya. Sekarang mah tinggal, oh saya ada di sini, jepret. Nah, sekarang mah enggak. Tiap perjalanan ketika kita sampai di satu tempat, divideokan, masuk YouTube. Nah, like and subscribe. Tuh kan gitu kalau sekarang. Ya, YouTubernya banyak kalau sekarang ya. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk berita India, adanya utusan Sultan Delhi namanya Ibnu Battuta
menulis serangkaian kegiatannya di Samudra Pasai di sebuah buku namanya Rihlah atau Perjalanan yang menceritakan penyebaran Islam di Samudra Pasai. Itu ya berita India. Lalu bukti penyebaran Islam. Bukti penyebaran Islam yaitu ada makam Fatimah binti Maimun di tahun 1082 yang menjelaskan bahwa Islam ada di Indonesia atau disebarkan abad ke-11. Jadi sebagai bukti nih, oh berarti Islam sudah masuk di Jawa abad ke-11. Itu yang pertama. Yang kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh. Di mana dalam makam Sultan Malik Al-Saleh itu ada batu nisannya tuh ya. Batu nisannya hampir mirip dari Gujarat nih yang tadi ya. Nah, di mana dalam Sultan Malik Al-Saleh bisa diambil kesimpulan bahwa agama Islam masuk di abad ke-13 karena tanggalnya 1297 ya. Lalu berikutnya ada makam Maulana Malik Ibrahim berangka 1419 Masehi, di mana makam dari Malik Ibrahim ini itu bertuliskan ya kakek bantal. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu oleh penduduk setempat namanya kakek bantal. Kakek yang selalu membagi-bagikan rizki untuk orang yang membutuhkan. Wajar ya teman-teman ya, karena pada waktu itu ketika Maulana Malik Ibrahim sampai di Gresik, kondisinya sangat parah. Karena pada waktu itu krisis kerajaan Majapahit, ya, di mana pada waktu itu dari Majapahit yang seharusnya tentara melindungi rakyat malah merampok rakyat. Begal, wah parah banget itu ya ketika Maulana Malik Ibrahim masuk di Pulau Jawa. Nah kemudian Maulana Malik Ibrahim lalu mendapat julukan Sunan Gresik ya. Nanti beliau perjuangan beliau diteruskan oleh anaknya yaitu Sunan Ampel ya. Nah, untuk bukti ini berarti agama Islam masuk ke Indonesia abad ke-15 ya. Media penyebaran Islam. Media penyebaran Islam itu berkembang ya, ada beberapa media. Bapak ulang sekali lagi. Oke. Nah, media penyebaran Islam Bapak ulang ya. Yang pertama adalah perkawinan antara pedagang Islam dengan penduduk setempat. Yang kedua, pendidikan dengan adanya pondok pesantren. Nah, teman-teman, untuk pendidikan melalui pondok pesantren, dulu waktu Bapak seumuran kalian, ada istilah santri kalong dan santri mukim. Nah, itu apaan Pak? Santri kalong, santri mukim. Begini, santri kalong adalah julukan untuk untuk santri yang rumahnya tidak terlalu jauh dari pesantren tersebut. Ya, kalau dalam bahasa kalian santri pulang pergi. Nah, gitu ya, santri pulang pergi. Lalu ada berikutnya santri mukim. Kalau santri mukim karena rumahnya jauh maka nginep ya, bermukim tuh ya. Itu untuk pondok pesantren. Nah, pondok pesantren banyak banget. Contohnya ya, Bapak ambil dua, ada pondok pesantren Ampel Denta, kemudian ada pondok pesantren Giri ya yang diasuh oleh Sunan Giri. Nah, lalu berikutnya dakwah yang di kalangan masyarakat oleh mubalik, contohnya Wali Songo ya. Lalu kesenian oleh wayang, contohnya oleh Sunan Kalijaga serta ajaran filsafat. Ya, takutnya kalian bingung, Bapak ulang lagi. Media penyebaran Islam antara lain perkawinan, pendidikan, dakwah, kesenian, dan tasawuf. Begitu ya untuk penjelasan media penyebaran Islam. Lanjut berikutnya, alasan Islam diterima. Alasan Islam diterima antara lain syarat masuk Islam mudah, 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Kemudian Islam bersifat toleran, artinya menghargai perbedaan.
Perbedaan bukan dijadikan alat untuk perpecahan, tapi dijadikan alat untuk persatuan. Islam bersifat egaliter, artinya mengenal adanya kesederajatan, adanya kesamaan, tidak membanding-bandingkan kasta, suku, dan lain-lain. Semua sama. Lalu dibawa secara damai, maksudnya Islam mengedepankan akhlakul karimah, Islam sebagai rahmat semesta alam. Bapak ulang sekali lagi, alasan Islam diterima antara lain, yang pertama syarat masuk Islam mudah, Islam bersifat toleran, kemudian bersifat egaliter. Egaliter itu apa Pak? Yaitu kesamaan, dan Islam dibawa secara damai. Itu ya alasan Islam diterima. Terakhir, wah sudah terakhir lagi nih ya. Ada penyebar agama Islam. Yang pertama dari pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Cina ya. Nah, kemudian berikutnya, sebentar. Bentar ya. Oke, baik. Lanjut berikutnya ya. Jadi penyebar agama Islam antara lain yang pertama ada pedagang Persia, pedagang Arab, Gujarat, dan India. Berikutnya ada golongan mubalik atau guru agama Islam. Lalu ada para wali yang disebut dengan wali songo. Ada wali 9 ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Bonang, Giri, Kalijaga, Derajat, Muria, Kudus, dan Gunung Jati. Dan golongan ahli tasawuf atau filsafat Islam ya. Bapak ulang sekali lagi, penyebar agama Islam yang pertama dari golongan pedagang, mubalik, para wali, dan ahli tasawuf. Alhamdulillah materinya selesai. Maaf, Bapak mau nanya, teman-teman MIPA 3, MIPA 4, Bapak minta pendapat kalian untuk share materi, apakah di-share tiap kelas IPS 3 ke itunya? 8.000 hanya harga 200. Yang 8.000 atau 9.000? Oh. Maaf ya. Jadi untuk kelas MIPA 3, Bapak minta tolong. Ini untuk share materi, apakah via Microsoft Teams atau dikirim via perwakilan masing-masing? Silakan, Bapak minta pendapatnya. Enaknya gimana? Microsoft Teams saja, Pak. Oh, baik. Kalau kayak gitu, Bapak akan sampaikan habis ini ya. Nah, Bapak minta izin dulu 5 menit. Bapak ingin ngecek dulu untuk absensi, jangan sampai tidak ke absen. Baik, Bapak rekap dulu ya. Untuk MIPA 3, tadi Bapak ulang ya. Yang hadir 23 orang, yang tidak masuk 3 orang ya. Yang pertama ada Haidar. Haidar sakit. Ibrahim ada nggak Ibrahim? Nah, Ibrahim nggak tahu dah kemana. Iya. Lalu ada Sofina. Tahu dah ada apa enggak tuh Sofina? Ya kan. Jadi untuk kelas MIPA 3 yang hadir 24, yang tidak masuk 2 orang. Ya, lanjut. MIPA 4. Nah, MIPA 4 tadi sudah Bapak rekap, tapi Bapak ingin dicek lagi. Kalau Bapak tidak ingin, ada yang nggak ke absen. Nah, yang MIPA 4 yang belum konfirmasi Arya Bagaswara. Nah, ada nggak nih Arya Bagaswara? Ada nggak nih? Oke, baik. Jadi berhubung Arya Bagaswara sudah konfirmasi, maka untuk kelas MIPA 4 Bapak anggap lengkap alias hadir semua. Baik, itu aja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Bapak minta maaf kalau misalkan ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, ada materi yang Bapak dirasa terlalu cepat, Bapak minta maaf. Kemudian besar harapan Bapak, apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Bapak akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.